sekarang ini warga Indonesia ini udah capek yang namanya PSBB lah, atau mungkin physical distancing lah, karena kebutuhan rumah tangga aja sih Pak. Iya. Kayak PLN atau PDAM gitu kan, itu kan dua hal yang nggak mungkin dipungkiri ya Pak. Setiap hari pasti kita konsumsi. Sekarang lagi pandemi gini, PLN malah munggah. Ya. Itu yang saya rasakan ya Pak ya. Entah kalau dari pihak PLN kan katanya karena pemakaian masing-masing ya Pak, penjelasan mereka seperti itu. Tapi yang saya alami Bukannya dapat diskon ya kemarin ya? beberapa bulan aja tuh Pak, dan nggak semua kan Pak. Semua ya. Cuman buat bangunan-bangunan subsidi aja sih Pak. Terus yang 900 kWh aja. Ya, ya, ya. Yang udah lebih dari itu lebih enggak, dari ya? situ under pun nggak dapet Pak, setahu saya. SK berlaku ya. Ya maksudnya balik lagi, ini kan cuman pandangan saya sebagai warga kecil gitu Ya, Pak, nggak ya. tahu tanggung jawab Pak Jokowi ini kan banyak sekali, tim-timnya juga banyak sekali gitu kan. Ya. Ya kalau dari saya sih ngarepin hal itu aja Pak, maksudnya Ya, ya. Bapak Ibu lebih baik fokusin balikin lagi keuangan Indonesia, terutama Ibu Risma yang udah kelihatan banget capek, yang Iya. udah sampai sujud di depan seorang ya. dokter, profesor dokter. Nggak perlu hal itu, nggak perlu dilakuin. Lebih baik kayak nggak usah luas apa, Bu Risma, Bu cukup masalah corona, Ibu udah banyak banget effortnya dan tim. Yuk lebih baik Ibu fokus lagi ke kota Surabaya, balikin keuangan kota Surabaya. Dengan keuangan kembali, orang bisa dapat pegangan uang. Percaya nggak percaya, pasti lebih banyak orang di rumah karena udah pegangan uang gitu loh Pak. Gitu ya. Iya Pak, kalau menurut saya sih gitu Pak. Soalnya saya sendiri kalau saya ada pegangan uang, saya nggak mungkin bela ini. Saya berjuang di jalan kayak gini Pak selama pandemi. Iya, berjuang terus ya, Bro. Mau nggak mau Pak, walaupun masih single gitu Pak, tuntutan mobil harus dibayar, mobil cicilan apa, rumah di cicilan harus dibayar. Iya, iya. Tapi kalau adanya pasangan itu, Bro, bikin kita lebih semangat. Aduh, masih nggak berani Pak kalau pasangan Pak. Ya. Masih belum berani Pak. Udahlah, ngapain? Tuhan tuh kan maha tahu. Ya, oke. Jadi kalau rezekinya kalau satu orang kan rezekinya satu orang. Ya, kalau dua beda kamu lagi apa ya? Dua, kamu dikasih jatah 2 rezeki, Bro. Bisa jadi Pak. Tambah anak 1, 3 rezekinya. Betul, Pak. Iya, jadi jangan pernah tidak percaya sama Tuhan. Percaya bahwa dia tuh sangat Pasti kaya, ada buat kita ya Pak ya. maha kaya. Iya betul Pak. Iya. Pasti dicukupi lah Pak. Kita Iya, gitu kan. menunggu apa lagi? Saya nungguin momen aja Pak. Tapi gebetan ada ya, pacar ya. Oh, saya habis kalau kita bisa ngomong habis dibodohin Pak sama cewek Pak. Kuning aja tuh. Aduh Pak, sekarang kasarnya kalau orang yang nggak paham gitu ya Pak ya, atau mungkin yang dipandang sebelah mata aja gitu. Orang kayak saya cuman basically programmer. Oke. Saya juga Apa basically-nya software apa hardware? lebih cenderungnya sebenarnya software, tapi kalau nge-handle hardware pun bisa Pak. Gitu. Oh, bener-bener laptop juga bisa berarti ya? Bisa. Wah, keren Bisa, Pak. banget. Cuma kalau yang saya sekarang lagi bener-bener fokusin ngejual produk saya, Apa itu? masukin ke PT, ya program Pak. Oh, jual program ya? Iya. Aplikasi ya? By request atau enggak program yang saya udah punya gitu. Wow. Cuman karena selama pandemi ini bos-bos besar kan ngekip money-nya ya Pak ya, ngekip uang. Jadi saya bertahan sama perusahaan yang pernah pakai jasa saya aja gitu Pak. Tinggal jasa maintenance atau mungkin dia mau update apa, berangkat lagi lah saya ke Bandung. Oh gitu. Kemarin tujuan saya ke sini kan maksudnya buat mau masakin Pak. Di Surabaya sama Sidoarjo baru 3 jumlahnya, berarti PT yang ikut sama saya. Saya ikut sama mereka maksudnya gitu ya Pak. Iya. Ya selama pandemi yaudah jadi berhenti aja Pak. Jadi fokus ke sini sama mantau aja Pak. Enak sekali. Gitu. Kapan kedepannya gimana, Bro? Dari hati saya paling dalam Iya, Pak. kepengennya gimana sih? Pemerintahan ini harapannya apa sih? Harapan saya balik lagi ya Pak. Saya ini cuman warga. Kita ngomong-ngomong santai nih, Bro. Betul nggak? Maksudnya saya juga nggak menjudgment pemerintah salah atau mungkin benar atau salah, enggak, karena bobot saya bukan mereka gitu kan Pak. Yes. Saya cuma menilai sebagai masyarakat,
kalau menurut saya tolong rapid test gratis diberhentikan. Oke. Kalau nggak diberhenti, setidaknya bukan diberhentikan full 100% bukan Pak, tapi tolong dipecah. Gimana mecahnya? Ada yang namanya posyandu, Oke. ada yang namanya kelurahan, Iya. kantor camat, kantor A, B, C, D, E. Jangan dijadiin di satu tempat Pak, Oh, iya. karena ini pandangan saya. Kenapa sih Surabaya jadi zona hitam? Selain bandelnya Surabaya, anak-anaknya Surabaya yang hobinya cangkruk, ya Pak ya, yang Males pakai masker, males pakai masker atau social distancing. betul, yang seenggaknya mereka tidak tahu pentingnya SOP-nya physical Protokol. distancing ini, gitu loh Pak, atau masker atau hand sanitizer atau setidaknya cuci tangan. Yes. Di luar nakalnya masyarakat Surabaya, programnya ini jangan dihajar di satu tempat, atau mungkin mungkin udah di-spare di beberapa tempat, tapi mungkin di satu hari lebih diminimalisir aja Pak untuk yang datang. Karena menurut saya, pandangan saya, kayak yang di lapangan Tor itu Pak, kan hampir setiap hari ada rapid test, dan Bayar tuh. setiap hari penuh Pak. Bayar ya, berapa tuh bro? Gratis Pak. Setahu saya, nggak tahu sih Pak, kayaknya yang di sana mau gratis. Kalau bayar pun mungkin cuma 150 kali ya Pak ya, sesuai undang-undang aturan pemerintah kan Pak. Bener. Nah, itu yang satu Pak. Kedua, yang masalah BLT. Bantuan langsung tunai. Betul. Ke RT RW itu. Yap. Sekarang gini, Mana kenyataannya tuh? kenyataannya kalau saya sih nggak kalau dapat saya puji Tuhan. Yes. Kalau nggak dapat pun berarti masih banyak orang di luar sana yang lebih butuh dari saya. Saya cuma berpikir satu itu Pak. Kedua, tolong ambilnya jangan di kantor pos. Oke. Balik lagi, warga Indonesia kalau ngelihat uang gratis itu hijau mata Pak. Gimana caranya gitu ya? Pasti datang, ya kan Pak, datang berbondong-bondong dan nggak mau yang namanya ngantri. Ya, benar. Ngantri pun pinginnya cepet-cepetan, dusel-duselan. Oke, sekarang kata Pak Jokowi pingin merubah Indonesia menjadi negara maju, kan berkembang lagi Pak, Benar. menuju 4.0. Oke, Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi ada yang namanya IKTP Pak. Dari Ya. satu, pertama, takut ada yang namanya pemalsuan data. Itu kan tetap bisa disortir karena kan IT pemerintah bukan IT orang bodoh Pak. Ya. Itu satu. Kedua, sekarang di satu kakak nggak mungkin bocah-bocahnya nggak punya ATM Pak. Benar. Kenapa sih nggak fungsionalin itu aja Pak? Kenapa sih masih harus lagi bergumul datang ke satu tempat atau dua tempat atau tiga tempat bareng-bareng, yang dimana habitnya orang Indonesia nggak pingin ngantri, pinginnya cepet-cepetan, dusel-duselan itu. Kalau saya sih mungkin itu aja. Itu ya solusinya begitu ya. Kalau saya mungkin dari pemerintahan programnya cuma dua itu aja, tapi kalau yang masalah PSBB atau apapun itu, kalau menurut saya lebih baik kayak Bu Risma atau Kita doain aja vaksinnya bisa keluar ya. amin. Seenggaknya jadi keuangan itu kembali normal gitu Pak. Ya, ya. Sekarang keuangan susah gitu ya Pak, tapi tuntutan pembayaran listrik, PDAM itu setiap hari terus ada gitu kan Pak. Ya, benar. Rumah tangga, waduh. Kalau sebelum pandemi dengan setelah pandemi ini masih pandemi sih sebenarnya. Masih Pak. Gimana jumlah orderan lah ya, kalau Customer ya Pak ya. kalau angka setiap harinya misalkan sebelumnya itu ada berapa, sekarang berapa. Jadi kalau sebelum pandemi ya Pak, sebelum pandemi kembali lagi, kalau drivernya rajin, niscaya Tuhan pasti kasih rezeki lebih ya Pak. Ya. Tapi kalau driver males ya seadanya gitu kan Pak. Ya. Kalau saya kebetulan dulu sebelum pandemi, ya puji syukur sehari seenggaknya bersih megang 250.000 lah Pak. 250.000 bersih ya Pak. Bersih ya. Sudah termasuk potongan dari Gojek, Ya. terus saya bensin, sama kalau saya beli nasi bungkus atau jajan atau apa gitu Pak, Ya. setidaknya bersih sehari adalah 250.000 Sehari satu ya. hari Pak. Makanya dulu saya berani ngambil cicilan kredit mobil gitu kan Pak. Toyota ya. Iya, ini kan cicilan saya 2,1 Pak sebulan. Selama 5 tahun. Oh, 5 tahun ya.
2 tahun, pandemi ini keluar, nunggak sampai 3 bulan sekarang, 4 bulan Pak berarti sekarang. Pas kemarin itu lagi sepi-sepinya ya? Ya karena pas pandemi ini Pak, saya dulu itu kan sebagai driver bokar itu bersyukur sehari masih bisa dapat 15 orderan, 13 orderan dulu ya Pak, itu Dulu pas ya. 2 bulan pertama aja sampai April Pak. Jadi Gojek ini sekarang untuk drivernya harus verifikasi muka. Oh, jadi dimunculin tuh? Ya kemarin ada program joki yang dimana semua driver joki dikasih kesempatan Pak, Kesempatan untuk apa itu? untuk mendapatkan akun pribadi gitu Pak. Oh gitu. Puji syukur saya dapat, saya baru jalanin ini hampir 3 minggu. Ya 3 minggu ini sehari cuma 1, kalau enggak 2, kalau enggak bener-bener nggak dapat sama sekali. Iya, iya. Gitu. Tapi ngelihat sekarang nih pergerakan pergerakan perekonomian sudah signifikan ya. Mulai ya Pak ya, mulai meningkat, udah mulai sedikit. bagus, udah aktivitas ekonomi udah lancar daripada sebelumnya tuh. Sebetulnya seperti itu Pak. Saya akuin ya Pak ya. Ya. Jadi kalau nggak usah dilihat nilai uangnya lah Pak, di jalan aja Pak. Progres perkembangan orang untuk hilir mudik buat kerja itu sangat crowded sekarang Pak. Iya, iya, iya. Dengan kita lihat mulai banyak kegiatan gini kan berarti setidaknya keuangan kita itu mulai muter kan Pak. Benar-benar. Cuman kalau untuk driver seperti kami gitu ya Pak ya, Ya, susahnya itu karena masih pandemi ini. ya, Terkadang kan ya wajar ya Pak ya, seseorang masih takut ketemu driver. ya. Karena ini driver ini ketemu siapa aja nih gitu kan. Terus di mobil orangnya seperti apa aja yang masuk mobil. Jadi kayak ketakutan gitu, worry-worry gitu ya, betul, kan. Pak. Jadi kayak ada parno sendiri gitu ya Pak ya. Ya nggak menyalahkan ya Pak, nggak menyalahkan karena gimana caranya untuk meyakinin customer itu supaya tidak perlu ragu, Khawatir ya, Pak, ya. khawatir gitu. kalau dari saya pribadi, kalau dari Gojek sendiri, saya lihat belum ada terlalu signifikan memberikan kepastian kepada customer.